Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Ritual Penglaris Pedagang Bubur Ayam. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sebut saja di sini namanya Surya dan juga istrinya. Sebut saja namanya Winda. Dalam kisah Surya ini terjadi di tahun 2000-an. Sebelum menikah, Surya bekerja di salah satu pabrik di kota besar sebagai karyawan. Dan dari pekerjaannya itu, Surya akhirnya kenal dengan Winda dan mereka pun menikah. Namun setelah mereka melangsungkan pernikahan, kontrak kerjanya Surya tidak diperpanjang lagi. Alhasil Surya jadi pengangguran. Dan Surya pun memutuskan untuk tinggal di rumah mertuanya. Keduanya merencanakan untuk mengelola sebuah usaha. Dan Winda pun menyarankan untuk jualan bubur ayam. Dari situlah mereka mulai menata hidupnya. Esok paginya pun mereka langsung mempersiapkan bahan dan juga peralatan, serta gerobak untuk berdagang. Setelah semuanya sudah disiapkan, Winda yang memasak bahan-bahannya, sementara Surya yang jualan keliling. Tepat pukul 5 pagi, Surya berangkat untuk menjajakan dagangannya. Hari pertama keliling menjajakan dagangannya, ada rasa malu karena banyak teman-temannya yang menyapa. Namun rasa malu itu ia kubur dan membalas sapaan itu dengan menawarkan bubur ayamnya. Hasil yang didapat dari berjualan bubur ayam itu cukup banyak, dan itu pun berlanjut dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai Winda membuka lapak di depan rumahnya dengan alasan membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi Winda ini jualan bubur di rumahnya, sementara suaminya jualan bubur ayam keliling kampung. Setelah berjalannya waktu, hampir setengah tahun lamanya, akhirnya sepasang suami istri ini dikaruniai buah hati untuk mempersiapkan persalinan anak pertamanya. Surya semakin giat mencari nafkah. Penghasilan yang didapat selama beberapa bulan ini ditabung sampai akhirnya hari H persalinan. Anak mereka lahir dengan selamat dan berjenis kelamin laki-laki. Dalam keadaan Winda yang baru melahirkan, tentunya Winda tidak bisa jualan. Alhasil Surya pun diminta untuk berjualan 2 kali jalan, pagi sama sore hari. Nah, dari situlah semua apa yang diinginkan oleh Surya dan Winda ini. Kurang lebihnya hampir 3 tahun mereka mampu membangun rumah walaupun hanya sepetak, dengan tujuan utamanya agar mereka tidak lagi merepotkan orang tuanya dan ingin hidup mandiri. Usahanya mereka pun tak sia-sia. Dari titik nol sampai mereka bisa bikin rumah, walaupun rumah itu tidak besar. Sampai singkat cerita, di usia anaknya yang sudah 3 tahun lebih, Surya masih berjualan bubur ayam dan ia sudah mempunyai lapak sendiri. Namun ada ujian yang harus Surya hadapi. Ya, namanya juga orang berwirausaha. Ya pastinya akan ada pasang surutnya. Namun masalah itu datang di waktu yang tidak tepat. Saat itu Surya sedang butuh dana untuk renovasi rumah agar lebih rapi lagi. Tetapi penghasilan yang didapat dari jualan bubur ayam itu menurun. Dagangannya itu sepi, bahkan dalam kurun waktu seminggu. Dagangan dari pagi sampai sore, bubur ayamnya masih utuh.
Sampai Surya itu pun heran. Ada apa dengan daganganku? Kok sampai sepi pembeli? Surya pun sempat mengeluh ke istrinya. Jualan yang di rumah pun sedang tutup karena masih ada renovasi. Sementara penghasilan utamanya itu ya dari Surya keliling dan di lapaknya. Modal keluar namun tak ada pemasukan. Awal mulanya Surya pinjam uang ke orang tuanya Winda. Bu, pinjam dulu ya. Nanti kalau ada rezeki pasti dikembalikan. Tetapi yang diharapkan Surya tak kunjung terwujud. Justru yang dialami Surya, kurang lebihnya 1 bulan dagangannya itu sepi. Hanya laku beberapa porsi. Untuk modal saja masih kurang. Sampai akhirnya Surya menceritakan hal tersebut ke beberapa teman-temannya yang sesama pedagang. Dagangan kok sepi banget ya Kang? Sudah sebulan loh. Sepi dari kapan? Dari bulan lalu. Sebelumnya belum pernah seperti ini. Ya kalau sepi-sepinya pun setidaknya bisa dapat buat modal besok. Tapi ini sudah sebulan. Bahkan yang bikin saya heran lagi, Surya pun cerita sama para pedagang yang lainnya tentang apa yang terjadi dan dialami olehnya. Nah, salah satu pedagang yang mengetahui keadaan Surya yang memang lagi butuh uang, ia pun memberi saran. Sebut saja Wisnu. Dagang itu tidak selamanya lancar. Dan bukan itu saja Surya. Kadang ada juga orang yang sengaja membuat usaha kita itu sepi. Soalnya saya sendiri pernah dibuat kayak gitu. Dibuat sepi gimana Kang? Tanya Surya. Aku kan mangkal di sini udah berapa tahun. Kejadian itu mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Aku tuh pernah kayak kamu, tapi tidak sampai sebulan kayak kamu. Saya cuma seminggu. Banyak orang bilang lapak saya itu tidak buka, padahal saya buka tiap hari. Sampai akhirnya saya coba nanya ke orang pintar. Ternyata ada yang gak suka sama saya. Jadi ada yang sengaja membuat lapak saya itu kayak ndak bisa dilihat orang dan kelihatannya tutup terus. Tapi alhamdulillah lewat orang pintar itu sampai sekarang udah tak ada gangguan lagi. Surya yang mendengar ceritanya Wisnu itu seketika langsung bertanya, "Tolong antar saya ke orang pintar itu Kang." "Aduh, simbahnya sudah meninggal. Terus saya harus gimana? Saya ndak tahu lagi mau usaha apa. Mbah itu udah meninggal, mungkin sekitar 1/2 tahun yang lalu. Coba kamu cari orang pintar yang barangkali bisa mengetahui penyebab daganganmu sepi." Malam harinya, selepas dagang, Surya berbincang dengan istrinya. "Bu, kalau dagangannya tidak laku, katanya bisa jadi ada yang tidak suka sama kita. Nah, Wisnu ngasih saran kalau disuruh ke orang pintar saja. Kamu tahu ndak orang pintar di lingkungan sini atau di kampung sebelah?" "Saya ndak tahu Mas. Wong saya juga hidupnya di rumah terus, ngurusin pekerjaan, ngurusin anak. Boro-boro tahu orang pintar. Ngobrol sama tetangga aja jarang. Besok coba tanya ke tetangga, barangkali mereka ada yang tahu." "Iya Bu." Dan di esok harinya, Surya tetap berangkat menjajakan dagangannya. Namun berangkatnya agak siang. Nah, saat di jalan, ia bertemu dengan tukang bangunan yang bekerja di rumahnya. Surya pun sempat menyapa dan tanya, Kang, tahu orang pintar yang rumahnya dekat sini enggak?" Orang itu pun menjawab,
Oh, ada mas, Mbah Muji namanya. Setelah berjualan, Surya pun mencari tahu tentang Mbah Muji. Terlebih dahulu, Surya izin sama istrinya dan ia langsung berangkat menuju ke rumahnya Mbah Muji. Sampai di sana, Surya menceritakan permasalahan yang dialaminya. Mbah, saya kesini minta bantuannya si Mbah. Karena sudah hampir sebulan lebih, dagangan saya itu sepi banget Mbah. Saya mau minta tolong ke Mbah. Barangkali ada yang jahil atau ada yang gak suka sama saya Mbah. Kamu namanya siapa? Dan kamu udah punya istri belum? Surya Mbah, saya sudah punya istri. Sebutin nama istri kamu. Winda Mbah. Mbah Muji pun terdiam beberapa saat, sampai akhirnya, tunggu ya sebentar, ujar Mbah Muji sembari beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dalam ruangan. Dari ruangan itu tercium bau kemenyan yang sangat menyeruak dan asapnya sampai ke ruang tamu. Setelah beberapa saat, Mbah Muji keluar dan duduk kembali di hadapan Surya sembari menjelaskan, kamu siramkan air ini ke gerobak kamu dan juga di lapak kamu. Mbah Muji pun sempat memberikan wejangan tentang cara berdagang dan tentunya mahar yang harus diserahkan. Setelah itu semua selesai. Surya pun kembali pulang. Di esok harinya, Surya berangkat berjualan pukul 5 pagi. Sesuai dengan arahan Mbah Muji, Surya pun menyiramkan sedikit air ke gerobaknya dengan air yang sudah dibasakan doa. Tak lupa sesampainya di lapak pun, ia menyiramkan air ke lapaknya. Belum ada setengah jam, pembeli pun mulai berdatangan dan sampai jam 7:30, dagangannya udah habis. Dan itu berlanjut sampai beberapa minggu. Walaupun penghasilan yang didapat belum seperti sebelumnya, tapi setidaknya bisa buat modal, ngangsur ke orang tuanya, dan nutup hutang ke tukang renov rumahnya. 1 bulan itu cukup lancar. Namun di bulan berikutnya, air yang diberikan oleh Mbah Muji pun habis. Surya mengira air yang habis itu tak menjadi masalah baginya. Namun apa yang terjadi? Dagangannya kembali redup, sepi pembeli. Winda yang berjualan di depan rumah pun sama, sepi pembeli. Alhasil, Surya pun mendatangi Mbah Muji kembali. Mbah, kok beberapa hari ini jualan saya sepi lagi? Bahkan ada yang mengatakan kalau saya maupun istri saya itu tidak jualan. Saya boleh ndak datang ke sana biar kondisinya saya netralkan? Soalnya ini ada yang tidak beres. Boleh Mbah. Gimana baiknya Mbah? Pokoknya saya minta tolong agar usaha saya itu lancar kembali. Ya sudah, kapan kira-kira saya bisa ke sana? Sekarang saja Mbah, tapi saya naik motor. Iya nggak apa-apa, ayo kita segera ke sana. Sebelum ke lapaknya Surya, Mbah Muji singgah dulu di rumahnya. Sampai di rumah sekitar jam 4 sore. Hari itu Surya memang sudah ada rencana untuk tidak jualan. Ya karena sudah sangat sepi. Sudah 4 hari tidak laku dan tak balik modal. Saat kedatangannya Mbah Muji, beliau ingin melihat gerobak yang dipakainya dan juga lapak yang digunakan Winda. Mana lagi tempat jualan kamu? Di perempatan depan, Mbah. Ya udah, ayo ke sana, keburu sore. Tak butuh waktu lama untuk bisa sampai di lapaknya Surya. Dengan langkah pelan Mbah Muji berjalan di tepi jalan. Gini Surya, dagangan kalian itu sebenarnya tidak bermasalah.
Cuma yang masalah ini ada yang sengaja menaruh sesuatu di gerobak dan juga di lapaknya kalian. Itu ulah siapa, Mbah? Kamu tidak perlu tahu. Yang penting semua itu sudah dibereskan. Jika kamu cari ini itu dan sebagainya, keluar modal lagi. Nanti 2 hari lagi kamu jemput Mbah ya. Iya Mbah, nanti saya ke sana. Setelah urusan itu selesai, lantas mereka segera pulang. Setelah 2 hari sesuai perjanjian, Surya pun datang ke rumah Mbah Muji untuk menjemputnya. Sekitar jam 5, Surya sampai di sana. Sini, masuk dulu. Nanti kita ke rumahmu habis maghrib. Sembari menunggu maghrib, keduanya pun mengobrol. Sampai singkat cerita, jam menunjukkan pukul 18.30. Surya dan Mbah Muji pun langsung menuju ke rumah Surya. Dengan membawa plastik kresek hitam, Mbah Muji turun dari motor. Kantong kresek itu dikeluarkan, isinya yang berupa bahan-bahan yang dibawa dari rumahnya. Mbah Muji pun memberikan satu benda yang katanya jimat. Jimat ini ditaruh di gerobakmu jika mau berangkat dagang. Jimat itu terbuat dari kain mori yang dibentuk lipatan kotak kecil, yang entah isi di dalamnya kotak itu apa. Jimat kotak kecil itu digantungkan, dan bukan itu saja, ada beberapa bahan yang ditabur-taburkan di depan rumahnya Surya. Ketika menaburkan itu, ada beberapa orang yang melihat, sampai mereka bertanya, "Loh, ada apa Mbak?" "Ini loh Bu, dagangan saya dari kemarin sepi terus. Terus juga katanya ada yang sengaja bikin dagangan saya sepi," jawab Winda sembari membantu Mbah Muji menaburkan serbuk itu. "Oh alah, ya sudah, saya duluan ya." Setelah menggantungkan 2 jimat di pojok rumah, menaburkan serbuk dan juga Mbah Muji menanam entah itu apa di halaman rumahnya Surya. Setelah selesai, Mbah Muji masuk ke dalam rumah, kemudian menjelaskan ke Surya, 2 jimat tadi itu untuk membantu usaha kalian. Kalian tidak perlu khawatir lagi. Dagangan kalian tidak akan sepi lagi. Terus yang di lapak bagaimana Mbah? Nanti kita ke sana. Ini bahannya masih ada. Iya Mbah. Nah, tak berselang lama, Surya serta Mbah Muji pun segera ke lapak. Di tempat itu banyak orang yang jualan, dan saat itu Surya ketemu dengan Wisnu. "Ada apa ini?" "Saya sama Simba mau ngeberesin lapak saya Kang, agar tidak ada penghalang lagi." Wisnu pun hanya menganggukkan kepalanya sembari melihat Mbah Muji menaburkan sesuatu dan juga menggantungkan jimat seperti apa yang dilakukan di rumah. Dan Mbah Muji ini menjelaskan ke Surya, yang juga didengar oleh Wisnu. "Sebenarnya ini ada yang gak suka sama kamu, dan orangnya itu sama seperti yang dulu. Jadi sebaiknya kamu hati-hati. Tapi kamu gak usah takut, karena Simba akan bantu kamu sampai apa yang dilakukan orang itu benar-benar tidak berfungsi untuk menyerang kamu. Pokoknya kamu ikuti saja saran Simba." "Iya Mbah, yang penting dagangan saya lancar." "Ya sudah, sekarang kita balik." Setelah itu, mereka pun balik ke rumah Surya terlebih dahulu. Mbah Muji pun menjelaskan ke Winda dan juga ke Surya, "Setelah apa yang Simbah lakukan ini, kalian harus datang ke rumah Simbah setelah 40 hari dari hari ini." "Buat apa Mbah?" "Agar jimat yang Simbah serahkan ke kalian itu berfungsi terus-menerus. Jadi kalau misalkan kalian tidak datang, ya dagangan kalian akan sepi lagi. Jangan salahkan Simbah jika itu terjadi. Yang penting Simbah sudah jelaskan dari awal." "Iya Mbah, saya akan usahakan datang."
Sampai singkat cerita, Surya sudah mengantarkan Mbah Muji pulang. Ia lalu bersih-bersih dan segera tidur bersama istri dan anaknya. Saat dia tidur, dia sempat kaget dan terbangun karena ia barusan mimpi kalau dia didatangi dua sosok perempuan. Kedua sosok perempuan itu datang menemui Winda dan juga si Surya. Dan lebih kagetnya lagi, Winda juga ditemui dua sosok laki-laki. Maksud mimpi itu apa ya, Mas? Aku juga gak tahu mimpi apa itu. Esok harinya, Winda mempersiapkan dagangannya, mulai dari masak bubur dan sampai menggoreng kerupuk. Nah, saat azan subuh tiba, Surya dan Winda pun melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu. Setelah sholat subuh, Surya mulai keluar rumah dan bersiap-siap untuk berangkat keliling dan ke lapak. Sementara hari itu, apa yang diharapkan oleh Surya dan Winda terwujud. Dagangannya mereka kembali laris. Jualan pagi dan sore ludes tak tersisa. Dalam kurun waktu 1 bulan, keuntungan yang didapat berkali-kali lipat. Sampai akhirnya hari ke-40 tiba. Mereka balik lagi ke rumahnya Mbah Muji. Kegiatan itu pun berlangsung sampai 4 tahun. Sepasang suami istri itu pun bisa dikatakan sudah kaya. Rumah yang dulunya kecil sekarang sudah menjadi besar. Tak lupa mereka juga punya motor dan mobil, serta sawah. Itu semua didapatkan karena mereka rajin ke Mbah Muji. Mereka sudah ketergantungan dengan Mbah Muji, sampai ada sebuah kejadian yang menimpa keluarga mereka. Sang anak yang sudah duduk di bangku kelas 1 SD itu jatuh sakit. Panggil saja Nandu. Sepulang sekolah, Nandu tampak diam lesu. Sampai Winda sebagai seorang ibu bertanya dengan raut wajah yang khawatir, "Nak, kamu kenapa? Capek? Kalau capek tidurlah. Nanti jam 3 sore ibu bangunin." Namun pertanyaan itu sama sekali tak ada jawaban. Sampai Winda akhirnya menyentuh dahi anaknya. "Astagfirullah, Nak, kamu demam tinggi." Winda belum sempat teriak memanggil Surya, Nandu sudah jatuh pingsan. "Pak, Nandu pingsan, Pak. Tolongin cepetan ke sini." "Iya, Bu, sebentar." "Astagfirullah, Nandu." "Ayo, Pak, segera bawa ke klinik Bu Dokter." Sesampainya di klinik, peralatan yang dibutuhkan ternyata tidak lengkap. Dan dokter pun menyuruh agar mereka membawa anaknya ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang baik. Mereka berdua pun langsung menuju ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit sekitar jam 1 siang, dan Nandu langsung ditangani oleh nakes. Sebagai orang tua, Winda serta Surya benar-benar panik. "Ibu berdoa saja, semoga anak ibu itu gak apa-apa." Tidak berselang lama, di dalam ruangan, Nandu terlihat kejang-kejang yang membuat keduanya semakin khawatir. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dokter pun keluar. "Silahkan Bapak Ibu, sudah boleh masuk ke dalam. Keadaan anak kalian sudah sedikit membaik. Namun ia harus dirawat di rumah sakit sampai kondisinya benar-benar membaik." Akhirnya Surya dan Winda pun masuk ke dalam. Detak jantungnya sudah mulai normal dan panasnya juga mulai turun. Melihat kondisi anaknya yang sudah membaik, keduanya pun lega. Keduanya secara bergilir menjaga Nandu. Nah, sekitar jam 9 malam. Saat itu Surya sama Winda yang ada di samping berangkar menjaga Nandu, tiba-tiba mendapati Nandu yang kembali kejang. "Astagfirullah, Bu. Dokter, tolong dok, tolong!" teriak Surya. Dokter dan perawat yang mendengar teriakan itu pun segera datang dan langsung memeriksa kondisi Nandu. Nandu yang mengejang dengan mata yang terbuka
membuat Surya serta Winda sangat khawatir. Padahal sebelumnya kondisinya baik-baik saja. Tapi entah kenapa, tiba-tiba mengejang dengan mata yang terbuka, serta melotot sampai tangannya yang tadinya lemah seketika mengepal kuat, sampai darah keluar dari selang infusnya. "Pak, Nandu, Pak," isak Winda di pelukan Surya. "Tenang, Bu, kita berdoa saja, semoga Nandu baik-baik saja." "Mau tenang gimana, Pak? Melihat Nandu kayak gitu, ngejeng, mata melotot, darah naik di infus." "Tenang, Bu, tenang. Kita tunggu dokter bentar lagi keluar." Surya dan Winda melihat keadaan anaknya dari kaca pintu dengan raut wajah khawatir. Sampai tidak berselang lama, tiba-tiba dokter melakukan tindakan pacu jantung sampai alat elektrokardiograf berbunyi nyaring. "Pak, aduh Pak." "Tunggu dokter keluar, Bu." Ceklek. "Gimana keadaan anak saya, Dok?" "Maaf, Bu, anak Ibu tidak bisa kami selamatkan." Seketika Winda jatuh pingsan dan langsung dibawa ke ruang rawat. Surya sampai menitikkan air mata, tak kuasa melihat istrinya pingsan dan mendapati kenyataan kalau anaknya meninggal dunia. Tak butuh waktu lama sampai akhirnya Winda tersadar dan langsung mengajak Surya ke kamar jenazah untuk melihat anaknya. Tangisan pilu terdengar nyaring dari kamar jenazah. Winda menangis meronta-ronta melihat anak semata wayangnya yang baru duduk di kelas 1 SD meninggal dunia. Hari itu juga jenazah dibawa pulang ke rumah untuk dimakamkan besok pagi. Para warga pun berbondong-bondong melayat. Banyak juga yang ikut membantu prosesi pemakaman. Di sore harinya diadakan pengajian selama 7 hari berturut-turut setelah habis maghrib. Hampir setiap malam Winda masih menangis terus, sampai anggota keluarganya Winda menginap di rumahnya untuk berjaga-jaga takut terjadi sesuatu. Setelah 3 hari meninggalnya Nandu, tiba-tiba orang tuanya Winda bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak kamu ini? Sepertinya ada yang tidak wajar. Maksud bapak dan ibu itu apa? Soalnya bapak sama ibu beberapa hari kemarin, semenjak anakmu itu meninggal, ibu itu selalu dimimpikan kalau anakmu itu diajak orang yang tidak dikenal. Orang itu laki-laki dan perempuan. Dia itu kayak pakai baju kerajaan. Nah, mimpi itu pun tidak datang sekali atau 2 kali, tapi selama 3 hari ini, ibu setiap malam pasti mimpi seperti itu." Di hari keempatnya, orang tuanya Winda bertanya ke Pak Kiai yang memimpin acara tahlil. Pak Kiai pun menanyakan mimpinya jam berapa dan kejadiannya di mana. Orang tuanya Winda pun menceritakan, "Saya mimpi sekitar jam 2 dini hari sampai hampir subuh, dan kejadiannya pun di rumah ini, Pak Kiai." Nampaknya itu sebuah petunjuk, dan itu akan datang secara beruntun kalau memang itu benar-benar nyata. Tapi kalau misalkan mimpi itu sebagai bunga tidur, tentu tidak akan beruntun datangnya. Pasti bapak sama ibu ini menduga kalau cucu kalian meninggalnya tidak wajar, kan? "Iya, benar Pak Kiai. Sebenarnya ada apa?" "Saya belum bisa kasih tahu, Pak, Bu. Coba kalian tanyakan dulu ke anak kalian, barangkali mereka mau jujur." Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, orang tuanya Winda pun semakin penasaran dan mereka langsung menanyakan ke Winda dan juga Surya, "Sebenarnya ada apa, Nak? Apa mungkin kamu melakukan sesuatu atau apa?" Winda pun akhirnya cerita, "Iya, Bu. Kalau kami berdua itu selalu datang ke rumah Mbah Moji
agar beliau membantu usaha kami. Mbah Muji itu siapa? Dan Mbah Muji itu orang mana? Mbah Muji itu dukun, Bu. Astagfirullah, kamu datang ke dukun, Nak? Iya, Bu. Saya sama Mas Surya ke rumah Mbah Muji itu setiap 40 hari. Nah, terus kamu ke sana ngapain, Nak? Ya, saya cuma disuruh baca mantra, terus juga nginep di rumahnya selama semalam dan besoknya pulang. Kegiatan itu kalian lakukan sudah lama? Ya, sudah sangat lama, Bu. Kenapa Ibu baru tahu, Nak? Jadi selama ini kamu berdagang sampai sukses, punya rumah besar, punya mobil, punya tanah, sawah di mana-mana. Jadi selama ini kamu dapat bantuan dari orang itu ya? Saya tidak tahu, Bu. Saya disuruh datang ke sana, cuman itu, dan memang usaha kami itu tidak pernah sepi, Bu. Sampai sekarang kami sudah sukses kayak gini. Astagfirullah, Nak. Tenang, Bu, kita cari jalan keluarnya, ujar bapaknya Winda menenangkan. Kalian berdua mulai detik ini jangan pernah ke sana lagi. Jangan sampai apa yang sudah kalian lakukan sampai ke titik ini benar-benar menjadikan kesesatan bagi kalian. Sesungguhnya yang namanya rezeki, hidup mati, itu semuanya dari Sang Pencipta. Tapi kalian berdua selama ini tanpa menyadari, kalian sudah terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Jadi kalian berdua lebih percaya sama Mbah Muji ketimbang sama Gusti Allah. Sholatlah setiap hari dan juga bersedekah. Tapi kalau kalian juga masih melakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang kamu sampaikan tadi, Winda, termasuk kamu ya Surya, jangan harap hidup kalian akan tenang. Iya, Pak, saya di sana memang baca-baca mantra, dan di depannya itu ada menyan dan sebagainya. Ya sudah, pokoknya kalian jangan lakukan itu lagi. Iya, Pak. Di malam ke-6-nya, karena Winda dan Surya ini memang sudah tidak mau melakukan apa yang sebelumnya dilakukan, yaitu ritual. Mereka sempat melakukan sholat tobat yang langsung dibantu oleh Pak Kiai, dengan tujuan agar apa yang selama ini dilakukan oleh Winda atau Surya, dosa-dosanya semoga diampuni, dan itu pun memang diinginkan oleh Surya ataupun Winda sendiri. Jadi bukan usulan dari orang tuanya atau siapapun, tapi kehendak dari diri mereka sendiri. Dan di malam itu juga, setelah mereka selesai sholat tobat, ada sesuatu yang terjadi di rumahnya Surya. Di rumah itu banyak bermunculan suara yang sangat aneh. Bahkan sekitar jam 1 dini hari, Surya sama Winda melihat 2 sosok perempuan dan 2 sosok laki-laki. Yang di depannya itu ada anaknya sendiri, yaitu Nandu. Winda sampai berusaha bangun untuk meraih anak itu, tapi anak itu tiba-tiba menghilang. Winda sempat menangis kencang sampai orang tuanya terbangun. Winda menjelaskan ke suaminya kalau dia baru saja melihat anaknya bersama 2 perempuan dan 2 laki-laki memakai pakaian kerajaan dengan membawa Nandu. Dan di malam ke-7-nya, malam terakhir mendoakan Nandu, Winda, Surya dan juga orang tuanya, termasuk keluarga besarnya Surya, yang ikut mendoakan. Tapi keluarga Surya berniat langsung pulang karena keluarganya Surya dengan Surya sendiri tidak harmonis. Semenjak apa yang dilakukan Surya ini memang bertentangan dengan agama. Keluarganya Surya sendiri tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Surya. Ketika Surya ketergantungan dengan Mbah Muji, orang tuanya Winda sempat berkata kalau Surya itu sudah tobat. Orang tuanya Surya pun berpesan, kalian jangan pernah sekali-kali datang ke dukun itu lagi. Dan Surya pun berjanji tak akan ke sana lagi. Ternyata di balik kejadian itu, terlepas dari kesuksesan yang dimilikinya,
mereka harus kehilangan Nando karena anaknya ini dijadikan syarat penglarisan. Itu jawaban dari beberapa kiai yang didatangi oleh keluarganya Surya ataupun keluarganya Winda. Setelah kejadian itu, selang beberapa bulannya, Surya dan juga Winda yang menjalani hidup tanpa anak seperti kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan. Tapi mereka mempunyai tekad agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan mereka benar-benar berusaha. Surya dan Winda sampai datang ke beberapa kiai untuk meminta bimbingan. Sampai singkat cerita, setengah tahun kemudian, Winda dikasih kepercayaan lagi untuk mengandung kembali. Alhamdulillah, keluarganya Surya kini menjadi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kejadian itu tidak mungkin bisa dilupakan oleh Surya ataupun Winda. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Ritual Penglaris Pedagang Bubur Ayam. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.